Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm ballin'. Di segmen Demi Cuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seluk-beluk dari bisnis sayuran organik yang katanya nih bisa meraup keuntungan atau cuan bahkan mencapai ratusan juta rupiah dalam satu bulannya. Sayuran organik dipercaya memiliki manfaat baik untuk tubuh karena pada proses penanamannya minim menggunakan bahan kimia. Pupuk yang digunakan pun biasanya menggunakan jenis pupuk khusus yang nutrisinya lebih terkontrol. Tak heran biasanya hasil dari sayuran organik tampak lebih segar. Nah, di tengah padatnya permukiman kota pahlawan Surabaya, seorang warga bernama Mehdi Riza menyulap lahan seluas 700 meter persegi menjadi tempat untuk berkebun sayuran organik. Media tanam air atau hidroponik menjadi sistem penanaman yang ia pilih. Berawal dari hanya sayuran jenis selada saja, namun seiringnya waktu, ia pun mulai melakukan riset dan kini ia berhasil mengembangkan 8 jenis sayuran di kebun miliknya. Dulu awal mulanya dari tahun berapa sampai sekarang bisa jadi seluas ini? Kita sebetulnya ini sih dari 2014. Jadi udah 9 tahunan ya. Mulanya tanaman apa nih Pak? Langsung selada. Sekarang sudah bisa memasarkan sampai mana saja. Boleh pasti nawarin. Jadi keliling door to door, ke hotel resto, ke supermarket, terus minimal ya promo-promo di sosial media, kayak gitu-gitu. Dalam menjalankan usaha sayuran organik, ternyata perjalanan Mehdi Riza tidak selalu mulus. Seperti harganya tidak stabil karena mulai banyaknya kompetitor yang bersaing harga dan pemasaran yang tidak tersalurkan. Namun, ia tetap fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas produksi sayuran organik miliknya. Tidak hanya melakukan inovasi pada proses penanaman saja, kini Mehdi juga mulai berinovasi pada hasil pertanian miliknya menjadi produk-produk olahan makanan sehat. Pertama yaitu kita selalu riset ya, jadi gimana cara dapetin sayur yang bagus. Yang kedua ya kita berusaha untuk usaha nggak hanya sekedar jual sayur, makanya terus kita ada olahan gitu. Terus yang berikutnya kita juga karena sering ada kunjungan ya, kita juga ada inovasi-inovasi ya kayak. Mehdi mengaku setiap hari terus melakukan quality control hasil pertaniannya. Kunci berhasilnya panen pada sayuran organik menurutnya adalah cukup nutrisi dan cukup cahaya matahari. Sayuran organik hidroponik yang sehat cenderung lebih pendek namun memiliki daun yang melebar atau mekar. Nah, jika sayuran tumbuhnya meninggi namun daunnya tidak mekar, ini menandakan kurangnya mendapatkan cahaya matahari sehingga kualitasnya menjadi kurang baik. 2 tahun terakhir ini, khususnya saat pandemi melanda, Mehdi mengaku permintaan konsumen untuk sayuran organik kian meningkat. Jika dahulu ia melayani penjualan khusus untuk pasar-pasar besar, kini permintaan untuk kebutuhan rumah tangga pun meningkat. Belinya rice paper sama jus. Jus ini jus kali. Kenapa saya beli di sini? Karena saya lihat sendiri, karena di sini kan ada kebun sayur hidroponik, sudah saya tahu sendiri. Terus higienis juga, bebas pestisida. Selain itu juga harganya terjangkau. Kan beli Batavia ya, Batavia itu kayak selada. Nah, kenapa sekarang lagi beralih untuk ke sayuran-sayuran organik biar ya kalau sayuran ya biar hidup sehat aja sih. Nah, jika dibandingkan dengan harga sayuran non-organik, sayuran organik memang lebih mahal. Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh perawatan dalam proses penanaman hingga panen. Di kebun sayur milik Mehdi, harga yang dibanderol untuk sayur organik mulai dari Rp2.500 hingga Rp10.000 per onsnya tergantung jenis sayur yang dipilih. Kebun sayur miliknya ini pun menjadi penyuplai sayuran organik ke beberapa hotel dan restoran bintang 5 di kota Surabaya dan Sidoarjo. Dan dalam 1 bulan mampu menghasilkan cuan hingga ratusan juta rupiah. Ya, Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Pengertian agrobisnis adalah istilah yang berasal dari kata agri,
singkatan dari agriculture yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha. Jadi, agrobisnis merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan pangan. Tidak dapat dipungkiri jika pertanian masih menjadi bidang yang banyak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga tentunya didasari oleh tanah di wilayah Indonesia yang subur dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam dan bertani. Pengertian pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh bidang usaha pertanian, menjual bibit tanaman, usaha tanaman hias, sayur organik, sayur hidroponik, alat pertanian, perkebunan kopi, perkebunan jeruk. Jadi, yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini adalah usaha agrobisnis dalam bidang pertanian, yaitu sayur organik. Pengertian sayur organik. Sayur organik merupakan sayuran yang dibudidayakan dengan teknik pertanian organik dengan bahan-bahan alami tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Perbedaan sayur organik dan sayur non-organik, disparitas ketika memilih bibit. Gawat suatu disparitas sayur organik dan non-organik. Yang pertama yaitu dalam pemilihan bibit. Umumnya sayur organik didapat dari budidaya alami, kemudian bibit sayur non-organik. Kemudian bibit sayur non-organik biasanya diperoleh dari persilangan genetik. Perbedaan proses pengolahan tanah. Biasanya sayur organik ditanam dengan tanah yang diolah minimalis. Hal ini akan membentuk organisme di dalamnya masih hayati. Dengan cara tadi akan membuat berkurangnya risiko kerusakan pada tanah. Hal tersebut tidak sinkron dengan sayuran non-organik yang memakai banyak tanah. Disparitas pemberian pupuk. Pemupukan yang digunakan pada sayur organik yaitu kompos, pupuk sangkar, dan pupuk organik lainnya tidak sama dengan pemupukan sayur organik non-organik yang akan menggunakan pupuk kimia buatan pabrik. Pengusiran hama sama halnya dengan menggunakan penggunaan pupuk. Ada disparitas atau perbedaan pada sayur organik dan sayur non-organik dalam pengusiran hama. Umumnya sayur organik akan menggunakan bahan alami untuk membasmi hama yang menyerang, tidak seperti sayur non-organik yang memakai bahan kimia untuk membasmi hama. Dari segi ketahanan, sayur organik memang tidak bisa bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan non-organik. Hal ini disebabkan karena sayuran organik tidak menggunakan unsur pengawet sehingga lebih cepat membusuk. Dari segi harga sayuran organik memang lebih mahal dikarenakan biaya penanaman sayuran organik tidak murah dan lebih sulit. Ditambah jumlah produksinya yang tidak banyak. Hal tersebut yang membuat harga sayuran organik lebih mahal. Tahap produksi sayur organik. Pembuatan kompos. Pengomposan merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik yang bertujuan mengurangi dan mengubah komposisi sampah menjadi produk yang bermanfaat. Penyemaian. Untuk mendapatkan bibit yang baik, maka perlu dilakukan teknik penyemaian benih yang tepat. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Pemindahan bibit. Pemindahan bibit dapat mempercepat adaptasi tanaman terhadap lingkungan sehingga pertumbuhan tanaman tidak terlambat dan dapat menghasilkan bagian vegetatif yang lebih baik.
Yang kedua ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah proses pengemburan tanah yang bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah yang siap untuk ditanam. Yang ketiga ada pengelolaan pertanaman. Pengelolaan pertanaman yang sangat penting diperhatikan dalam upaya untuk mengurangi populasi hama. Yang keempat ada pemberian mulsa. Yang keenam ada pemeliharaan tanaman dan perempalan. 7 ada kelebihan dari sayur organik. Tidak mengandung residu pestisida, memiliki kandungan gizi yang lebih baik, memiliki rasa yang lebih segar. Yang ke-8 ada kekurangan dari sayur organik, yaitu sulit untuk didapatkan, harga yang lebih mahal, butuh perawatan ekstra. Audio Jungle.